Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita masuk dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Bila kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menang di puncak kesengsaraan Tuhan Yesus yang kita imani sebagai pengikut-pengikut Kristus yang justru menyelamatkan kita dari segala dosa. Kita persiapkan waktu kita masuk dalam saat yang teduh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kita angkat pujian kita yang pertama dengan sungguh-sungguh. Kita bernyanyi dari Dia Yesus telah mati bagi kita. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujaku, tak dapat ku balas kasihnya. Ya angkat ku jadi damai di dalam hidupku. Bahagia sesuatu hanya segalanya bagiku. Baginya segala pujian, hormat serta syukur sampai selama. Baginya segala pujian serta syukur selamanya. Yesus telah bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujaku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia akan ku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Baginya selalu hanya segalanya bagiku.
mengucapkan doa syukur kita juga kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mensyukuri waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk datang beribadah di dalam situasi dan kondisi pada saat ini. Tuhan, kami mau menang masa kesengsaraan-Mu, di akhir kesengsaraan-Mu. Inilah yang kami yakini Tuhan, bukti iman kami Tuhan, bahwa Kau menebus dosa-dosa kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami secara khusus mau datang kepada Tuhan, memohon hikmat-Mu dalam Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pada kondisi pada saat ini, di rumah, dimanapun tempat Tuhan. Biarlah Kau yang hadir di tengah kami, Roh Kudus memimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Responsoria pada hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, kemudian nanti pada ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Menurut lagu Musa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluluhkan mereka. Bersama-sama. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita masuk dalam persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau mendengarkan naskah persembahan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan tangan Kau membayar dosaku, dengan daya mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini, yang pertama kehidupan iman jemaat tetap teguh dan hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua, seluruh umat Tuhan memaknai pengorbanan Yesus bagi keselamatan manusia. Yang ketiga, perjuangan dunia untuk memerangi virus corona. Dan yang keempat, persembahan kita pada hari ini. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jokowi Iskandar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati dengan seluruh umat Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, agar kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, dan kami juga semakin memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada-Mu. Kami bersyukur untuk karya pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, yang melayakkan bagi setiap kami umat-Mu untuk menerima anugerah terbesar daripada Tuhan Yesus. Engkau rela mati dan rela untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya setiap umat-Mu yang telah menerima anugerah-Mu ini Tuhan, mereka tidak akan menyia-nyiakan, tetapi semakin membuat hidup mereka semakin sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, dan mereka juga mampu melakukan teladan di dalam kehidupan mereka untuk dapat menyatakan cinta kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Tuhan, saat ini kami terus berseru dan memohon kepada-Mu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang saat ini Tuhan sedang mengalami situasi bahaya yang mengancam keselamatan hidup manusia. Di dunia sedang berjuang dan memerangi untuk virus corona yang terjadi di belahan dunia ini Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya belas kasihan yang daripada Tuhan memberikan semangat kepada kami Tuhan, umat-Mu, untuk terus berjuang melawan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang berjuang di garis depan untuk melawan virus ini. Jagai Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dan bahkan mereka yang telah menjadi penderita Tuhan, kiranya Engkau juga dengan kuasa-Mu menjamah dan memulihkan bagi mereka semuanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh situasi yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kami semakin mengarahkan perhatian kami kepada Tuhan, supaya pertolongan yang daripada Tuhan sungguh nyata terjadi kepada kami semuanya. Bapa, kami juga menyerahkan buat persembahan kami pada hari ini. Kami menyerahkan setiap hati kami, jiwa kami Tuhan, yang kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk menerima setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, supaya kami semakin menyadari dalam kehidupan kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu, dan kami menyerahkan seluruh doa-doa dan permohonan kami ini sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ibadah kita dengan angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan, yaitu dari pujian nomor 218, Nyawaku diberikan bagimu.
kepadamu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mengaku setiap dosa-dosa dan perbuatan yang telah kami perbuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kembali menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan, melalui pengorbanan-Mu bagi kami orang yang berdosa ini. Layakkan kami Tuhan untuk menerima anugerah-Mu, dan layakkan kami juga untuk hari mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu semakin meneguhkan dalam iman kami. Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Mari saya membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian, Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dan dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan di perayaan Jumat Agung pada hari ini yaitu berani bersikap dan bertindak seperti Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pergi ke satu taman yang sunyi untuk beristirahat, itulah hal yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid-murid. Di taman itulah seringkali Tuhan Yesus berdoa untuk memulihkan dan untuk menyatakan apa yang harus dikerjakan kepada Bapaknya. Namun siapa mengira bahwa taman yang sunyi yang selalu menjadi tempat untuk mereka berdoa, maka disitulah juga menjadi awal daripada penderitaan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, penderitaan Tuhan Yesus dimulai dari taman itu, di mana setelah dia selesai berdoa, maka ia ditangkap. Lalu kemudian disitulah dia mengalami penderitaan hingga akhirnya mati di bukit Golgota. Kita melihat tidak ada murid-murid yang berani untuk mendekat menemaninya. Para murid-murid Yesus hanya melihat dari kejauhan. Mungkin mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Terlebih lagi melihat ketika Yesus diperlakukan sebagai seorang penjahat, kepadanya diperlakukan sebagai seorang raja, tetapi dengan tujuan untuk mengejek, untuk menghinanya. Kepalanya diberikan anyaman, mahkota yang terbuat dari duri dikenakan kepadanya, bahkan kemudian dipakaikan dengan pakaian ungu. Selain itu juga ia memikul salib yang begitu berat, dan salib itulah yang nantinya akan menjadi tempat untuk dia tergantung di atas kayu salib. Dan ternyata penderitaannya bukan hanya sampai di situ. Penderitaan berat terus terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika di atas kayu salib, dia merasakan haus yang begitu luar biasa. Ketika haus, maka mereka memberikan anggur yang asam. Lalu kemudian ketika Yesus berada di atas kayu salib, maka mereka juga menikam
lambung Yesus dengan tombak, maka disitulah darah mengalir dari lambungnya itu. Saudaraku yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sungguh sangat mengerikan. Namun semuanya itu rela dia jalani. Semuanya itu rela dia lakukan karena apa? Karena melalui peristiwa itulah Yesus mau menunjukkan kesetiaannya kepada Bapaknya. Yesus tidak memberikan sebuah perlawanan, tetapi dia mau lakukan itu dengan kerelaan hatinya, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu merupakan jalan untuk bisa menyelamatkan manusia. Karena melalui itulah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia akan mampu ditebusnya melalui pengorbanan ini. Dalam penderitaan yang demikian inilah, maka Yesus mengingatkan kepada manusia bahwa penderitaan yang dialami memang sudah menjadi kehendak Bapaknya yang harus dia jalani. Dan hal ini kiranya menjadi kesadaran bagi kehidupan kita sekalian, supaya apa? Kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar hamba yang setia, yang rela dan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Saudaraku yang terkasih, lalu setelah peristiwa kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus, siapakah yang merawat dan memakamkan jenazah daripada Tuhan Yesus? Apakah semua murid-murid memakamkannya? Tidak. Lalu siapa yang memakamkan Yesus? Kita melihat melalui pembacaan firman Tuhan. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Yusuf dari Arimatea dialah murid Yesus yang meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan untuk menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib. Lalu setelah diturunkan dari atas kayu salib, maka Yusuf membawa Yesus untuk dimakamkan di tanah milik kepunyaannya, tanah makam yang dipersiapkan untuk keluarganya. Maka disitulah Yusuf rela untuk memberikan itu, makam itu kepada Tuhan Yesus. Kita melihat tidak ada banyak kata-kata yang diucapkan untuk mewujudkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Namun Yusuf menyatakan itu dalam sikap dan tindakan yang konkret. Lalu kemudian yang kedua, Nikodemus. Saat kematian Yesus, Nikodemus justru datang dan membawa campuran minyak mur, gaharu yang biasa digunakan untuk mengurangi bau mayat seseorang. Minyak mur dan gaharu dibawa oleh Nikodemus sebagai wujud kasih dan hormatnya kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus terhadap mayat Yesus adalah sikap dan tindakan berani. Sebab apa yang dilakukan oleh Nikodemus pasti akan bertentangan dengan orang-orang Farisi atau orang-orang yang membenci Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus sangat menghormati Yesus. Selain itu juga berani bersikap dan bertindak seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Karena Yesus menyatakan keberaniannya untuk rela mati demi kehidupan manusia. Maka kita melihat kedua orang ini pun juga berani untuk bersikap dan bertindak sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Hal itu mereka wujudkan dengan melakukan apa yang bisa mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Mereka mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Meskipun apa yang mereka lakukan juga bisa mendatangkan kebencian orang-orang yang tidak senang kepada mereka, karena mereka dianggapnya sebagai pengikut Yesus yang mungkin saja mereka bisa disingkirkan, bahkan juga dibunuh karena pengikut daripada Tuhan Yesus. Selain itu juga Yusuf dan Nikodemus juga bisa berhadapan dengan para pengikut atau murid-murid daripada Tuhan Yesus, karena apa? Mereka dianggap telah menggunakan kesempatan untuk mencari nama dengan menguburkan mayat daripada Tuhan Yesus. Namun saudaraku yang terkasih, kedua orang ini tidak peduli dengan semua pernyataan yang
boleh mereka alami. Yang pasti bahwa Yusuf dan Nikodemus adalah mereka mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Mereka ingin buktikan bahwa mereka lah sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena mereka telah mengalami kehidupan daripada Tuhan. Mereka telah belajar daripada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh pasti memiliki kedekatan dengannya. Kedekatan tersebut hendaknya harus diwujudkan dengan berani bersikap dan bertindak sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus nyatakan, rela mati di atas kayu salib demi mewujudkan perannya sebagai seorang hamba Allah. Saudaraku yang terkasih, bersikap dan bertindak seperti Tuhan Yesus seperti itulah yang berarti kita harus juga menerapkan ajaran dan teladan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, berani bertindak dan berani berbuat demi kebenaran. Memang tidak mudah melakukan hal yang demikian, sebab pergumulan dan tantangan yang dihadapi tidaklah ringan yang bisa datang kepada siapa saja. Dan kalau kita melihat dalam kenyataan hidup ini, ada saja orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak berani bersikap dan bertindak secara tegas untuk menyatakan dan mempertahankan akan imannya. Bahkan untuk menyatakan identitas diri sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, terkadang ada banyak orang yang tidak berani menyatakan kepada orang lain bahwa saya adalah anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini melalui firman Tuhan ini, melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus kepada kita sekalian, menunjukkan pengajaran yang begitu luar biasa. Kematian Yesus itu sebagai bukti bahwa dia berani untuk menyatakan kebenaran kepada dunia ini. Mari kita yang hidup di dalam Kristus, supaya kita pun juga berani untuk bersikap menyatakan kebenaran kepada dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini ada banyak hal yang menuntut keberanian kepada kita untuk menyatakan siapa diri kita. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita mau mewujudkan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita membutuhkan sebuah keberanian untuk bersikap dan bertindak sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, melalui peristiwa kematian-Mu itu Tuhan, Engkau nyatakan kepada kami, itulah sikap keberanian daripada Tuhan Yesus untuk menyatakan cinta kasih-Nya, untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami pun juga diberikan hati sebagai para murid-murid untuk senantiasa juga mengasihi Tuhan dengan mewujud nyatakan kebenaran iman kami di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan, supaya kami pun menjadi alat-alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan keberanian iman kami kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama mengakhiri di dalam ibadah kita. Kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami, doksologi dan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa tinggal di dalam hatimu, menyertai, memelihara, dan memberkati di dalam kehidupanmu untuk berani menyatakan kebenaran kepada dunia ini, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.